Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1977 dari pasangan Nuryadi Karta dan Samen. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pelumutan 1 dan ia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai anak bandel mulai terlihat pada masa ini. Meski ia masih tetap mampu lulus sekolah dasar, niatnya untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon terhalang karena nilai Eptanas murni yang diraihnya tidak mencukupi. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 di SD Negeri Pelumutan 2 dan ia lulus setahun berikutnya. Ia kemudian diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya berjarak 3 km dari rumahnya, memaksa Sumanto untuk berjalan kaki, pulang pergi setiap hari. Aktivitasnya sepulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Dan pada sore hari ia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Malam hari dihabiskan dengan menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang. Di masa inilah kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya mulai datang. Masalah ini mau tidak mau mengakibatkan perabotan rumah tangga mereka satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku kelas 3 SMA, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Singkat cerita, Sumanto memiliki 2 orang mantan istri. Ia bertemu istri pertamanya Sutrimah saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini tergolong singkat karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrimah, ia menjalani hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem, warga Lampung yang juga bekerja di perusahaan tebu tempat kerja Sumanto. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah lagi, Sumanto bukannya berhenti, malah ia semakin menjadi-jadi. Ia menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sekali kembali. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi dan pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Kekerasan ini mungkin terjadi karena faktor kekurangan ekonomi. Setelah bercerai, kini ia tinggal sendiri dan dia kebanyakan pikiran, membuat dia menghayal. Ia membayangkan makanan lezat. Karena kebanyakan menghayal dan kurangnya makanan lezat, membuat dia berhayal memakan daging manusia. Entah mengapa dia berkeinginan memakan daging manusia. Singkat cerita, ketika ada pengumuman orang meninggal, ia langsung mencari di mana orang itu dimakamkan. Pada suatu saat, di malam hari, Sumanto langsung menuju ke makam itu untuk menggali makam itu. Ia melakukan itu sendiri menggunakan kedua tangannya untuk mengambil jasadnya. Setelah itu, ia memasukkan jasad itu ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda ontel untuk dibawa ke rumahnya. Setelah sampai, ia meletakkan jasad itu di belakang rumahnya, tepatnya di pekarangan. Setelah itu, ia langsung memotong tubuhnya. Yang pertama, ia memotong kemaluannya, kemudian memotong pahanya dan memisahkan dari tulangnya. Setelah itu, ia langsung menguburkan potongan tubuh lainnya. Setelah menguburkan potongan tubuh lainnya, ia langsung memasaknya. Keesokan harinya, ada salah satu warga mengetahui ada makam yang berantakan. Perlu diketahui, makam itu bernama Mbok Rina. Mengetahui hal itu, orang itu langsung memberitahu warga lainnya. Setelah dicek, warga kaget karena jasad Mbok Rina sudah tidak ada. Akhirnya warga di situ pun heboh. Ada yang mengira jasad itu dibuat untuk ritual ilmu hitam. Karena berita itu sangat heboh, akhirnya berita itu sampai ke telinga polisi. Polisi pun akhirnya melakukan penyelidikan dan menanyakan ke beberapa warga. Dan akhirnya ada satu warga yang mencurigai ada satu orang menggunakan kalung dari alat kelamin. Dan itu adalah Sumanto. Setelah itu polisi pun melakukan penyelidikan selama beberapa hari. Akhirnya Sumanto berhasil ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Ia juga mengatakan bahwa ia yang mengambil mayat Mbok Rina. Ia juga mengatakan bahwa daging itu dimasak dan dimakannya bersama ayahnya. Tentu saat itu sang ayah tidak mengetahui bahwa itu daging manusia karena Sumanto mengatakan bahwa itu daging kambing. Sumanto juga mengatakan ia sempat memakan daging mentahnya. Ia juga mengakui sebelumnya pernah memakan 2 mayat lainnya saat ia masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Akhirnya polisi menetapkan Sumanto sebagai tersangka. Kemudian polisi melakukan rekonstruksi kejadian pada tanggal 18 Januari di tahun 2003.
Sementara itu saat rekonstruksi berjalan, tiba-tiba sebagian warga menjadi histeris saat Sumanto memperagakan cara makan dan bagaimana cara memotong tubuh korban. Polisi sampai dengan saat itu sebenarnya masih belum percaya jika Sumanto hanya memakan 3 korban. Kemungkinan jauh lebih banyak dari yang mereka ketahui, karena banyaknya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada orang hilang. Termasuk ada seorang tukang pijat yang diketahui sering bersama dengan Sumanto, yaitu Mistam. Mistam dilaporkan menghilang setelah memijat Sumanto. Perlu diketahui, menurut pemeriksaan kepolisian, Sumanto diduga mendalami ilmu hitam. Tapi pengurus HS Mutajab Kiai Haji Supono dan juga Bapak Ahmad mengatakan bahwa saat ia memakan daging manusia dikarenakan ia sangat kelaparan. Dari pikirannya itu membuat Sumanto melakukan perbuatan yang mengerikan itu. Akhirnya akibat perbuatannya ia dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Tetapi dibebaskan pada 24 Oktober 2006. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, ia kemudian ditampung di rumah rehabilitas Anur Bukanel Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak mau menerima kembali Sumanto untuk pulang ke desanya. Itulah akhir kisah cerita Sumanto sang kanibal mengerikan. Dan untuk kalian semua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan berikan komentar yang membangun agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.